Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak Ustadz, hari ini kita akan mempelajari materi tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, pada materi sebelumnya Ustadz telah menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Oke, pada materi kali ini, pada materi perkalian dan pembagian bilangan bulat, itu akan ada sifat-sifatnya. Adapun sifatnya, yang pertama itu pada perkalian, apabila positif dikali positif maka hasilnya positif. Apabila negatif dikali negatif maka hasilnya positif. Nah, jika tandanya sama maka hasilnya positif. Ingat ya, itu kuncinya. Jika tandanya sama maka hasilnya positif. Oke, sifat selanjutnya itu apabila positif dikali negatif ataupun negatif dikali positif maka hasilnya akan negatif. Intinya, jika tandanya berbeda maka hasilnya negatif. Nah, sifat pada pembagian ini sama seperti perkalian. Apabila positif dibagi positif maka hasilnya akan positif. Apabila negatif dibagi negatif maka hasilnya akan positif. Intinya sama seperti tadi, jika tandanya sama maka hasilnya positif. Sama seperti ini perkalian. Positif dibagi negatif maka hasilnya negatif. Negatif dibagi positif maka hasilnya negatif. Oke, baik, kita masuk ke contoh soal. Pada contoh soal perkalian ini soalnya, oke, sebelumnya ingat kata kunci ini. Apabila tandanya sama hasilnya positif, apabila tandanya berbeda maka hasilnya negatif. Ingat ya, anak Ustadz. Oke, kita masuk ke contoh soal perkalian. Di sini soal nomor 1 itu negatif 3 dikali negatif 7. Nah, seperti yang antum ketahui ya, itu tandanya sama. Ingat, kalau tandanya sama maka hasilnya akan positif. Jadi langsung aja 3 dikali 7 sama dengan 21. Itu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua itu soalnya 2 dikali 6. 2 dikali 6. Nah, tampak yang antum lihat ya, itu tandanya sama, positif dikali positif maka hasilnya akan positif. Jadi langsung saja 2 dikali 6 itu sama dengan 12. Ingat ya tandanya tadi, apabila tandanya sama maka hasilnya akan positif. Misalnya negatif kali negatif positif. Apabila positif dikali positif maka hasilnya akan positif. Soal selanjutnya itu 7 dikali negatif 5. Itu jelas ya, tandanya berbeda. 7-nya positif dikali 5-nya itu negatif. Berarti hasilnya pasti negatif karena tandanya berbeda. Hasilnya berapa? Yap, benar. Negatif 35. Karena ingat tadi tandanya berbeda. Selanjutnya untuk soal nomor 4 pada perkalian itu soalnya negatif 8 dikali positif 4. Ingat itu 8 itu negatif dan 4 itu positif, artinya berbeda tanda ya. Nah, hasilnya pasti negatif tadi. 8 dikali 4 berapa hasilnya? Oke, 32. Berarti jawabannya itu negatif 32. Kenapa negatif? Karena tadi tandanya berbeda.
Fahimtum ya anak Ustadz? Oke, baik. Ingat tadi materi pembagian itu sama seperti perkalian sifatnya ya. Apabila negatif ketemu dengan negatif, maka hasilnya positif. Seperti pada contoh soal pembagian negatif 21 dibagi negatif 7, sama-sama negatif ya. Jadi hasilnya positif. 21 dibagi 7 itu sama dengan 3. Ya, benar. Oke. Pada soal nomor 2, itu soalnya 16 dibagi 2. 16-nya itu positif dan 2-nya itu juga positif. Karena tandanya sama, maka hasilnya akan positif. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Soal nomor 3, itu soalnya itu 27 dibagi dengan negatif 3. 27 dibagi dengan negatif 3. 27-nya itu positif dan negatif 3 itu negatif ya. 3-nya itu negatif. Jadi karena positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya negatif. 27 dibagi 3 itu sama dengan 9. Hasilnya berarti negatif 9. Soal nomor 4 pada materi pembagian itu negatif 18 dibagi dengan 3. Karena tandanya berbeda, 18 itu negatif dan 3-nya positif, otomatis ya dia akan negatif hasilnya. 18 dibagi 3 itu hasilnya 6. Jadi jawabannya itu negatif 6. Fahimtum ya anak Ustadz? Ingat kata kunci tadi, apabila ini pada materi perkalian dan pembagian saja ya. Apabila tandanya sama, maka hasilnya positif. Apabila tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Baik anak Ustadz, berbicara tentang sifat-sifat pada perkalian dan pembagian ataupun penjumlahan dan pengurangan, ini terdapat dua tanda, positif dan negatif. Nah, biasanya positif ini diidentikan dengan kebaikan dan negatif ini diidentikan dengan kejahatan. Nah, dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya, sesungguhnya Allah telah menetapkan nilai kebaikan dan kejahatan. Kemudian Allah menjelaskannya. Maka siapa berniat mengerjakan kebaikan tetapi tidak dikerjakannya, Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat untuk berbuat kebaikan lalu ia mengerjakannya, Allah mencatatnya sebagai 10 sampai 700 kali kebaikan atau lebih banyak lagi. Jika ia berniat melakukan kejahatan tetapi ia tidak mengerjakannya, Allah mencatatkan padanya satu kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat melakukan kejahatan lalu dikerjakannya, Allah mencatatnya sebagai satu kejahatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik anak Ustadz, materi tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat Ustadz cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan antum semua bisa memahami apa yang Ustadz jelaskan. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.